Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan bahas nih ya beberapa soal UTBK ya. Untuk persiapan 2 UTBK matematika. Nah, di sini kita diberikan yang pertidaksamaan ya, pertidaksamaan. Tapi kalau kita perhatikan yang bagian kiri ini ya, bagian ruas kiri ini adalah deret ya, deret geometri Tahingga ya, deret geometri Tahingga. Nah, di sini ada keterangan konvergen atau mempunyai jumlah. Nah, syarat deret geometri itu konvergen, ya syaratnya itu adalah rasionya ya, namanya konvergen. Maka rasionya harus ada di antara min 1 sampai 1. Nah, ini syarat konvergen ya. Nah, sekarang tugas kita mencari R-nya di sini. Nah, R itu kan rumusnya suku kedua dibagi suku pertama, atau suku yang ketiga dibagi suku yang kedua, dan seterusnya. Tapi lebih mudah kita gunakan suku kedua dibagi suku pertama. Maka R-nya ini adalah X kuadrat ya, dibagi dengan X min 2 kuadrat. Nah, seperti ini. Dibagi U1. U1 ini 1 ya. Jadi ini dibagi 1, hasil tetap ini ya. Nah, ini harus ada di antara min 1 sampai 1. Nah, kalau ini kita pecah sebenarnya ya, diuraikan gini, maka ada dua pertidaksamaan. Yang pertama, min 1 kurang dari X kuadrat per X min 2 pangkat 2, atau X kuadrat per X min 2 pangkat 2 lebih besar dari min 1. Dan yang kedua ini sama ini ya, X kuadrat per X min 2 dikuadratkan ini kurang dari 1. Jadi ada 2 nih ya, ada 2 pertidaksamaan yang harus dipenuhi ya. Katakan yang pertama, ini yang kedua. Oke, kita selesaikan dulu nih. Yang pertama nih, batasan X nya gimana, karena pertanyaan di sini adalah X nya ya. Oke, yang pertama berarti kalau kita bikin jadi X kuadrat per ya X minus 2 kuadrat ditambah 1 ya, lebih besar 0. Nah, ini kalau kita samakan penyebut menjadi X kuadrat tambah X min 2 kuadrat per X minus 2 kuadrat. Nah, lebih besar dari 0. Kemudian yang penyebut sudah sederhana, tinggal kita sederhanakan yang bagian pembilang. Nah, ini X kuadrat ditambah X min 2 dikuadratkan, kalau kita uraikan jadi X kuadrat minus 4X tambah 4 ya, dibagi dengan X minus 2 kuadrat ya, lebih besar dari 0. Nah, ini kalau kita jumlahkan jadi 2X kuadrat min 4X tambah 4 dibagi dengan X minus 2 kuadrat ya, lebih besar dari 0. Nah, untuk yang bagian pembilang ini bisa dibagi 2 ya. Nah, langsung saja ruas kiri dan kanan kita bagi 2 nih. Jadi kita bagi 2 jadi X kuadrat minus 2X tambah 2 dibagi dengan X minus 2 kuadrat lebih besar dari 0. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari pembuat nolnya ya. Bisa gak nih kira-kira di faktornya X kuadrat min 2X tambah 2. Nah, ini bagian pembilang ini kalau kita cek, ini diskriminannya ya, B kuadrat min 4AC nya dia negatif ya, min 2 dikuadratkan 4 dikurang 4 kali A nya 1 kali C nya 2. Nah, jelas sekali diskriminannya adalah negatif. Kalau diskriminan negatif berarti dia definit. Nah, habis itu kita lihat A nya kan 1 positif. Nah, berarti dia definitnya positif ya. Jadi berapapun X nya dia akan bernilai selalu positif. Nah, tulis saya tandanya positif karena dia akan selalu positif, dibagi dengan X min 2 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini nilai X yang memenuhi ya, kita bikin pembuat nolnya kan yang penyebut ada 2. Nah, tanda yang kanan ini adalah positif ya, yang kiri juga positif ya, karena positif dibagi positif nih ya, ini kan dikuadratkan pasti positif ya kalau selain 2. Nah, dipinta lebih besar 0, berarti jawabannya ini ya. Jadi untuk yang HP pertama dia X nya real ya, X nya bilangan real. HP pertama, syarat pertama X nya bilangan real
ya, kecuali di X sama dengan 2 ya, karena kalau X-nya 2 dia tidak terdefinisi ya. Nah itu. Nah tapi sebenarnya kita bisa lihat dari bentuk soal ini ya. Nah kita lihat di sini berapapun X-nya kalau dikuadratkan kan pasti lebih besar dari 0 ya. Ini juga demikian ya, asal X-nya nggak sama dengan 2 pasti dia lebih besar 0 ya. Positif dibagi positif pasti lebih besar dari min 1 ya gitu ya. Ya untuk X tidak sama dengan 2 ya, pastinya ini akan bernilai ya, pastinya lebih besar dari min 1 gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua ini ya, X kuadrat per X minus 2 dikuadratkan dikurang 1 ini lebih kecil dari 0. Kita samakan penyebut jadi X min 2 kuadrat. Nah, pembilangnya jadi X kuadrat min X min 2 dikuadratkan. Nah ini, kalau kita uraikan jadi X kuadrat min dari X kuadrat min 4X tambah 4 ya, dibagi dengan X minus 2 dikuadratkan. Nah lebih kecil dari 0. Nah ini kalau kita lihat habis ya, jadi kita punya yang pembilang hanya 4X min 4 ya, dibagi dengan X minus 2 kuadrat. Nah ini lebih sederhana ya, kita buat pembuat nolnya, kita cari ya, 4X min 4 sama dengan 0, X nya 1 ya, X min 2 sama dengan 0, X nya 2. Nah, tanda paling kanan adalah lihat koefisien X nya aja, 4 dibagi positif ya, bagi 1, jadi positif paling kanan. Nah karena X min 2 ini ada 2 ya, dipangkatkan 2, pasti kiri kanannya akan sama tandanya, plus plus lagi ya. Kemudian di sini baru negatif. Nah tandanya minta lebih kecil 0, berarti kita ambil yang negatif ya, yang negatif ini kita ambil. Maka himpunan yang kedua kita tuliskan X-nya kurang dari 1. Nah itu. Nah ini kita baru syarat konvergen ya, baru syarat konvergen. Nah sekarang kita lihat berikutnya. Jadi pertidaksamaan ini ruas kiri kan dia deret geometri hingga konvergen untuk setiap X-nya minta hingga sampai B atau C sampai D. Tidak ada X yang lain. Maka berapa nilai B tambah C tambah D. Oke, sekarang kita lihat yang ruas kiri dan kanan. Nah ruas kiri ini kan dia deret geometri hingga ya, deret geometri hingga S hingga. Di sini nilainya kurang lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1. Rumus S hingga adalah A suku pertama dibagi 1 min R ya. Nah, seperti ini. Kita punya A-nya 1 ya, suku pertamanya 1 dibagi 1 min R ya. Tadi R-nya itu adalah ini X kuadrat dibagi X min 2 pangkat 2. Ya, X kuadrat ya dibagi X min 2 pangkat 2. Nah ini lebih besar dari 1 dibilangnya gitu ya. Oke sekarang coba kita untuk yang bagian ini ya, bagian ruas kiri kita sederhanakan ya, kita sederhanakan. Oke mudahnya kedua pembilang dan penyebut sama-sama kita kali dengan X min 2 kuadrat ya, kita kali X min 2 kuadrat kali X min 2 kuadrat, maka ini menjadi 1 dikali X min 2 kuadrat jadi X minus 2 dikuadratkan dibagi ini dikali X min 2 kuadrat jadi X minus 2 kuadrat dikurang ini kalau dikali X min 2 kuadrat kan coret ya, jadi tinggallah X kuadrat. Nah seperti ini. Nah ini kalau kita uraikan maka kita dapat ya X kuadrat minus 4X tambah 4 ya dibagi X kuadrat minus 4X tambah 4 dikurang dengan X kuadrat. Nah ini bisa dicoret langsung ya di penyebut. Jadi penyebutnya hanya min 4X tambah 4. Kemudian kalau perdasaman usahakan dia ruas kanannya kan kita buat 0 ya. Nah, kita buat 0. Kita buat 0, maka ini kita kurang 1. Kedua ruas kita kurang 1, berarti langsung saja kita kurang dengan min 4X tambah 4 per min 4X tambah 4. Nah gitu ya. Ya sama aja dikurang 1 ya. Oke. Nah penyebutnya sudah sama. Nah sekarang tinggal kita jumlahkan saja sesama pembilang. X kuadrat min 4X tambah 4 dikurang min 4X tambah 4. Habis nih ya. Ya ini habis sama ini ya. Maka kita peroleh yang bagian pembilang hanya X kuadrat saja. Lebih besar dari 0. Nah gini.
Nah, langkah selanjutnya kita buat ya, kita cari pembuat nolnya nih. X kuadrat akan 0 ketika X-nya 0 pastinya kan. Min 4X tambah 4 akan 0 ketika X-nya sama dengan 1 ya, X-nya sama dengan 1. Nah, kita cari tandanya ya. Untuk mencari daerah paling kanan cukup kita ambil koefisien X-nya ya, 1 dibagi min 4 ya. Positif bagi negatif adalah negatif, makanya negatif. Paling kanan negatif. Kemudian yang kiri positif. Nah, nolnya kan dapat dari X ya, X dikuadratkan ya. Artinya X dikali X ada 2 nih pembuat nolnya, maka pasti kiri kanannya sama, plus plus lagi. Nah, yang dipinta lebih besar dari 0, maka ini yang kita ambil ya, daerah yang positif. Nah, ini kita anggap sebagai HP yang ketiga ya. Jadi HP yang ketiga kita punya X-nya kurang dari 0 atau ya X-nya ada di antara 0 sampai 1. Nah, ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan tentukan ya, di sini diketahui bahwa X-nya itu adalah minta hingga sampai B atau C sampai D. Artinya nih dia punya jawaban di soal ini. Nah, dianggap jawabannya itu adalah saya tulis di bawah ya. Nah, saya copy deh. Oke, kita pindahkan ke bawah. Nah, ini diketahui kita seperti ini jawabannya. Ya, kalau kita gambarkan dalam bentuk gambar ya. Ini jadi B, ini C, nah ini D. Nah, jawabannya itu minta hingga sampai B atau C sampai D. Nah, ini diketahui. Tugas kita mencari berapa nilai B, C, dan D. Oke, kita ambil. Jadi HP-nya itu, himpunan penyelesaian soal ini adalah himpunan penyelesaian 1 diiris dengan himpunan penyelesaian 2 dan harus juga memenuhi ya, himpunan penyelesaian yang ketiga. Coba kita jadikan satu ya dengan sebuah garis bilangan. Oke, yang pertama, nah, himpunan pertama kan dia X-nya real kecuali di 2. Nah, jadi berupa ini saja. Yang pertama 2, katakanlah 2 di sini. Nah, ini jawaban yang pertama ya. Yang pertama, pokoknya X-nya semua ya, bilangan real ya, kecuali di 2. Kecuali di 2. Nah, ini himpunan penyelesaian yang pertama. Himpunan penyelesaian yang kedua adalah X kurang dari 1 ya, X kurang dari 1. Kita buat 1 di sini katakanlah ya. X kurang dari 1. Nah, ini HP yang kedua. HP yang ketiga adalah ini tadi ya, 0 kurang dari 0 kurang dari 0 antara 0 dan 1 ya. Nah, ini kita buat gambarnya pakai warna oranye katakanlah. Kurang dari 0 ya, atau 0 sampai 1. Sampai 1. Nah, gini. Jadi kalau dari himpunan 1, 2, dan 3, maka yang memenuhi ketiga-tiganya adalah ya, kita arsir ya. Yang memenuhi ketiga-tiganya yang ada 3 garis. 1, 2, 3. Ini juga ada 3 garis. Nah, ini enggak ada ya. Hanya ada himpunan 1 saja. Jadi kalau kita tuliskan jawabannya itu jelas ya. Sama dengan ini. Berarti B sama dengan 0, C sama dengan 1 ya. B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan 1 ya. Kan jawabannya kalau kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 0 atau 0 kurang dari X kurang dari 1. Nah, kalau ini kan dia nulisnya X kurang dari B atau ya C kurang dari X kurang dari D. Jadi jelas di sini kesimpulannya nilai B-nya 0, C-nya 0, D-nya 1. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai B tambah C tambah D. Jadi kita punya ya, nilai B tambah C tambah D akan sama dengan 0 tambah 0 tambah 1 ya, sama dengan 1. Nah, ini jawaban soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 kita lihat. Diketahui fungsi f dengan f, nah, inputnya tuh bukan x ya, nah, tapi inputnya
X min B per X, hasilnya adalah X, di mana B tidak sama dengan 0. Jika terdapat dua nilai X yang memenuhi, nah ini perlu kita garis bawahi ya, terdapat dua nilai X yang memenuhi, artinya nih ada ya, dua akar penyelesaian ya, akar-akar dari persamaan ini ya. Kita misalkan saja nanti akar-akarnya adalah X1 dan X2. Nah gitu. Nah pertanyaannya, maka jumlah kedua nilai itu berarti pertanyaannya X1 tambah X2. Nah ini pertanyaannya ya, atau min B per A ya kalau di itu ya, di dalil Vieta ya. Nah, atau kita hapus dulu deh, takutnya dianggapnya B dan A nya dari sini. Oke, pertanyaannya adalah X1 tambah X2. Oke, persamaannya kita lihat, F dari 2X dikali F inverse X tambah 2B sama dengan min 4BX. Kita start dari informasi yang diberikan nih ya, F dari X min B per X ini sama dengan X. Nah kalau kita berikan F inverse di ruas kiri dan kanan, maka kita punya ruas nih ya, ini kita kasih inverse ya di ruas kiri dan kanan ya, kita kasih inverse F inverse di kiri, nah gini, dan F inverse di kanan ya, maka F inverse ketemu kan jadi identitas ya, maka dapatlah hanya X min B per X yang ruas kiri, ruas kanannya menjadi F inverse X. Nah seperti ini ya, karena kita butuh F inverse X, ada di sini soalnya. Nah ada juga yang langsung aja kita pindahkan F, dipindah jadi F inverse gitu ya, boleh ya, tapi konsepnya seperti ini. Oke, ini kita punya F inverse X nya adalah X min B per X. Nah ini X min B per X. Nah kemudian kita diberikan persamaan soal ya, persamaannya ini adalah F dari 2X dikali F inverse, langsung kita ganti dengan ini ya, F inverse nya X min B per X ya, ditambah 2B ini sama dengan min 4BX. Nah dengan cara yang sama ini kita hilangkan ya, karena kita punya F inverse nya, maka ini langkah berikutnya F ini kita hilangkan, artinya kita kalikan, kita berikan F inverse di kiri dan kanan, maka dapatlah ruas kanannya F inverse dari min 4BX. Sementara yang ini kalau dikalikan, dikasihkan F inverse, maka tinggal ya, inputnya saja ya, jadi 2X dikali X min B per X tambah 2B. Nah ini, dan ada X yang saling menghilangkan. Kalau kita sederhanakan, jadilah 2X minus 2B ditambah 2B ini sama dengan F inverse min 4BX. Kita lihat fungsi F inverse X adalah X min B per X. Kalau ditanya F inverse min 4BX, maka tinggal kita ganti saja X nya ya dengan min 4BX ya, jadi X min B, X nya ganti dengan min 4BX, jadi min 4BX min B per X, X nya diganti dengan min 4BX. Nah seperti ini. Nah ruas kiri juga ada yang saling menghilangkan ya, min 2B tambah B, jadi ruas kiri tersisa hanya 2X ya, 2X dikali min 4BX jadi dapat min 8BX kuadrat. Ini kalau kita pindah ruas jadi plus 4BX ditambah B sama dengan 0. Nah jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk X, di mana A nya ini koefisien X kuadrat adalah min 8B, koefisien X nya yakni B adalah 4B, C nya konstantanya adalah B. Nah pertanyaannya kan adalah X1 tambah X2. Nah ini kan rumusnya min B per A, min B, B nya 4B, koefisien X dibagi A, A nya adalah min 8B, maka dapatlah X1 tambah X2 nya adalah min 4B dibagi min 8B adalah 1/2. Nah jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang C ya, 1/2. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikut ya, soal nomor 3 ini tentang suku banyak. Nah perlu diketahui algoritma dari suku banyak ya. Nah, algoritmanya itu adalah fungsi ya sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa ya gitu ya. Nah kemudian kita harus tahu bahwa derajat ya, derajat P degree P ya, derajat pembagi dengan derajat sisa ini adalah selisihnya 1. Katakanlah derajat dari P adalah N, maka ini derajat dari S itu harus N-1.
Jadi kalau asalnya di sini pangkat 2, maka sini harus pangkat 1 ya. Nah, seperti itu. Ini algoritma pembagian. Kita lihat informasi di soalnya ya. Informasinya diketahui cukup banyak fx pangkat 3, berarti ini fungsi yang akan dibagi ya, fx pangkat 3 ya, dibagi oleh x kuadrat tambah x ya. Pembaginya nih ya, x kuadrat tambah x ini langsung saja kita faktorkan jadi x dikali x plus 1 ya. Hasil baginya kita nggak tahu, katakanlah H1 hasil baginya, ternyata sisanya adalah diketahui 2x tambah 1. Nah, ini informasinya. Kemudian informasi yang kedua, nah informasi yang kedua, cukup banyak x tambah 2 kali fx, kita tuliskan, berarti ini pembaginya x tambah 2 kali fx ya. Nah, dibagi x min 1, berarti ini pembagi, sisanya a ya. Hasil bagi kita nggak tahu, katakanlah hasil baginya h2x. Nah, ini. Terus jika pembagian x pangkat 3, nah yang ketiga ini berarti langsung pertanyaan ya, x pangkat 3 kali fx, ini fungsinya, dibagi oleh x kuadrat min 1, langsung kalau bisa kita faktor x min 1 kali x plus 2 ya, x kuadrat min 1. Jika pembagian ini, maksudnya ini sisa ya, jika pembagian ini x pangkat 3 kali fx oleh x kuadrat min 1, sisa ya, maksudnya bersisa rx ya, katakanlah hasil baginya h3 ya, sisanya rx. Pastinya rx ini adalah derajatnya 1 ya, karena ini pembagian derajat 2. Jadi rx ini bisa nanti kita misalkan adalah px tambah q, katakanlah gitu ya. Nah, diketahui R2 sama dengan 4 ya, berarti kita punya px tambah q berarti 2p tambah q ini sama dengan 4. Ini informasi yang diberikan juga ya di soal. Nah, gini, dengan R2 sama dengan 4, maka berapa nilai A? Oke. Nah, kita gunakan ya teorema sisa ya. Nah, di sini ingat pembaginya yang di dalam bagian pertanyaan ini ya, pembaginya x min 1 x tambah 1. X min 1 ada di informasi kedua, x tambah 1 ada di informasi yang pertama. Coba informasi yang pertama, intinya gimana caranya ini menjadi 0, karena kan kita nggak punya A1x ya. Gimana cara biar 0? Maka kita ambil x tambah 1 sama dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0, maka kita pilih x sama dengan min 1 ya. Semuanya serentak kita ganti x nya min 1. Kalau x nya min 1, maka kita punya ruas kiri, berarti f min 1 pangkat f min 1 pangkat 3 ya kan ya, f min 1 pangkat 3 sama dengan, ini sudah pasti 0 ya, sama dengan berarti tinggal ini saja, 2 kali x tambah 1 berarti min 2 tambah 1 ya. Jadi dari sini kita punya f min 1 pangkat 3 ya, boleh f pangkat 3 min 1 sama dengan min 1. Kalau kita tarik akar pangkat 3, maka dapatlah f min 1 nya adalah min 1. Nah, ini kita dapat sudah ya, f min 1 sama dengan min 1. Nah, kemudian kita ambil di sini. Nah, ya karena kita ditanya A nih, A nya ada di bagian kedua. Coba kita ambil yang ini. Kita ambil juga x sama dengan min 1 ya, karena kita udah punya f min 1 nya ya. Nah, ganti x nya sama dengan min 1. Maka kita akan punya ruas kiri jadi min 1 pangkat 3 dikali f min 1. Ini ruas kanannya sama dengan, kalau diganti min 1 kan dia 0 pastinya kan ya, tambah rx. Nah, rx, x nya ganti min 1, jadi kita punya min p tambah q ya, min p tambah q. Nah, ini min 1 pangkat 3 min 1 kali f min 1, f min 1 kita sudah punya, jadi min 1 sama dengan min p tambah q. Nah, dari sini kita punya min p tambah q ya, min p tambah q sama dengan min 1 kali min 1, 1. Nah, ini kita simpan. Nah, kita harus nyari p sama q nih kayaknya ya. Nah, sekarang kita ambil ketika x nya sama dengan 1 ya, x sama dengan 1 ya. Di sini kalau x nya sama dengan 1, samaan kedua ya, maka ruas kirinya menjadi 1 tambah 2 ya, 3 dikali F1 ya, 3 dikali F1 sama dengan, ini pasti 0 ketika 1, jadi sama dengan A.
Nah ini, jadi kita punya A ini sama dengan 3 kali F1. Tugas kita mencari F1 ya. Nah, mencari F1 berarti kita ambil lagi dari persamaan yang ketiga ini tadi. Kan tadi kita baru X tambah 1 yang kita bikin 0 ya, maka X nya minus 1. Nah sekarang gimana kalau X minus 1 kita sama dengan 0? Jadi X nya kita ganti 1 barang persamaan yang ketiga. Ganti 1 maka ruas kiri jadi 1 kali F1 sama dengan, ini diganti 1 pasti 0 ya. Nah, tinggallah ini jadi PX tambah Q diganti 1 jadi jadi P tambah Q gitu ya. P tambah Q sama dengan P tambah Q. Oke. Nah dari sini kita punya berarti sebentar. Nah berarti kita untuk mendapatkan F1 kita harus cari P dan Q nya dengan cara ini ya. Informasinya ini kalau kita ambil ya, ini ke sini untuk dieliminasi ya, kan kita punya 2P tambah Q ini sama dengan 4. Kita eliminasi langsung, kita kurang, maka kita akan peroleh ini jadi P, Q nya habis jadi sama dengan min 3. P nya min 3 ya, P nya min 3. Nah min P dikurang 2P min 3P ya, min P min kurang 2P min 3P sama dengan min 3, maka dapatlah P nya sama dengan 1. P nya 1, maka dari sini kita akan peroleh min 1 tambah Q sama dengan 1, maka Q nya adalah 2 ya, Q nya 2. Oke, P nya 1, Q nya 2. Nah sehingga dari sini kita dapat 1 kali F1 sama dengan P tambah Q, 1 tambah 2, maka dapatlah nilai F1 nya adalah 3. Nah nilai F1 ini 3. Nah tadi dari persamaan kedua kita punya bahwa A ini sama dengan 3 kali F1 ya, sehingga kita simpulkan bahwa nilai A sama dengan 3 kali F1 sama dengan 3 kali 3 ya, sama dengan 9. Oke, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang C ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikut. Nah, soal yang nomor 4 ini tentang dimensi 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya nih. Coba informasinya dulu ya. Diketahui kubus ABCDFGH jika P adalah titik pada perpanjangan AB ya, diketahui digambar, sehingga AP banding AB 3 banding 2. AP banding AB 3 banding 2. Oke. Maka tangen sudut antara HP dengan AG. HP ini dari sini kemari ya. HP dengan HG, dengan AG. Wah. Oke ya. Nah, HP dengan AG ini wajib kita antara HP atau AG yang kita lakukan pergeseran ya. Jadi kita misalkan katakanlah theta. Theta ini sudut yang dibentuk oleh garis HP dengan AG. Oke gini ya. Nah, kita harus tahu di mana posisi tetanya. Kalau dalam bentuk HP dan AG, HP dengan AG ini dia nggak berpotongan nih ya. Jadi belum membentuk sudut ya. Ini masih bersilangan ya. Kalau dari gambar kan kelihatannya dia berpotongan ya di sini, tapi ternyata sebenarnya enggak ya. Sebenarnya enggak berpotongan ya. Jadi gimana caranya agar mengetahui sudut tetanya ya? Sama seperti kita punya garis ini ya. Garis ini dengan garis ini. Katakanlah dengan ini. Ini ya. Nah gini. Itu kan enggak berpotongan nih. Ada kalanya kita harus perpanjang ya. Kita perpanjang. Ini perpanjang. Oke, warna merah ya. Ini perpanjang juga. Nah, baru dapatlah sudutnya di sini ya. Ini sudutnya. Tapi boleh nggak dengan cara lain tanpa kita perpanjang? Bisa juga ya. Kalau ini kan bersilangan, jadi nggak perlu kita perpanjang karena diperpanjang kapanpun juga dia nggak akan kelihatan berpotongan ya. Nah, tapi kalau untuk soal ini selain kita perpanjang, bisa juga ini kita geser ya. Katakanlah ini kita geser sini ya, geser ya gini ya. Ini juga kita geser. Nah seperti ini, geser sejajar, maka pastinya sudut yang dibentuk akan sama ini sama ini. Nah gitu ya. Nah,
dengan kita geser. Nah, berarti untuk soal ini coba kita geser. Yang mana yang kita geser? Ya, jelas gesernya harus sejajar. Ya, kita lihat ini G ini kan dengan H ada dalam satu garis ya. Coba kita geser G menjadi H. Kalau G menjadi H, kita geser. Ya, kita geser G menjadi H. Maka pastinya A juga kita geser ya. Coba ini kita sini biar muat. Berarti H juga akan kita geser sepanjang perjalanan HG ya. Katakanlah panjang sisi kubusnya ini, nah ini karena sudut jadi bebas ya. Panjang sisinya kita pilih katakanlah 2. Ya, 2 berarti ini juga 2. Nah, berarti dari G ke H kan sepanjang 2 pergeseran. Maka A juga kita akan geser sepanjang 2. Karena seperti ini, garisnya turunin. Nah ini kita geser sepanjang 2 ya, 2 satuan katakanlah ini. Ini jadi titik A aksen katakanlah. Jadi G digeser 2 ke kiri, A juga digeser 2 ke kiri. Maka jadilah garis AG ini diwakili ya, oleh garis yang tadi AG jadi A aksen H ya, A aksen H. Nah, ini harusnya sejajar ya. Nah, ini saya geser dikit sini biar sejajar. Kayak gini. Ya, jadi sudah diwakili oleh A aksen H. Jadi theta ini adalah sudut yang dibentuk ya oleh HP dan AG sama juga dengan sudut oleh dibentuk HP dengan A aksen H. Nah, gini. Nah, kalau dia bentuk seperti ini jelas sekali sudutnya ada di mana. HP dengan aksen H ada dua huruf yang sama nih. Jelas sudutnya ada di H. Nah, ini sudut tetanya. Nah, jadi segitiga yang kita perhatikan ada segitiga A aksen HP. Nah, ini ya. A aksen HP. Nah, tugas kita sekarang mencari panjang-panjang dari segitiga A aksen HP ya. Oke, kita lihat. AB ya, ini AP banding AB 3 banding 2. AP AB 3 banding 2 berarti ini pastinya panjangnya 1 B ke P. Ya kan panjangnya 3. Ya, ini 2. Nah, jadi 3 banding 2. Oke, jadi BP-nya 1. Nah, sekarang tugas kita mencari panjang. Nah, ini jelas tadi 2 ya. G ke H kan 2, maka digeser kita 2 juga. Ya, 2. Jadi panjang A aksen P adalah 2 tambah 3, 5 A aksen P. Nah, sekarang tugas kita mencari panjang ini, HP ya. Tapi untuk mencari panjang HP, coba kita minta bantuan garis HA dulu ya. Karena segitiga AHP ini siku-siku, dia di A. Panjang AP-nya adalah 3, ya. A ke H-nya kita tahu sama dengan ini diagonal bidang ya atau diagonal sisi, maka ini 2 akar 2 ya, 2 akar 2 akar 2 dengan 3. Nah, coba 2 akar 2 dengan 3, 2 akar 2 dengan 3, ini 2 akar 2 ya, H ke A ke P nya 3, maka dengan Pitagoras dapatlah HP nya adalah akar 2 akar 2 dikuadratkan 8, 3 kuadrat 9, maka jadi akar 17 ya, H ke P nya akar 17. Nah, sekarang kita akan cari A aksen ke H ya, segitiganya juga bisa gunakan A aksen AH. Nah, ini siku-siku juga ya di A. Nah, 2 akar 2 sekarang. Coba kita bikin seperti ini ya. Nah, ini H-nya, ini A aksen, ini A ya. A ke H 2 akar 2, A aksen ke A 2, maka di sini pastinya jadi 2 akar 3 ya. Ya, jelas sekali ya, A aksen H ini kan sama dengan AG ya tadi ya. Ya, AG kan 2 akar 3. Oke. Jadi kita punya ini 2 akar 3. Jadi segitiga A aksen HP ya itu panjang sisinya 5 akar 17 dan 2 akar 3. Nah, sekarang kita akan coba mencari tangen theta. Nah, kita nggak bisa mencari tangen theta, kita lihat segitiga A aksen HP ini ada 3 sisi 1 sudut, maka kita gunakan aturan cos ya. Jadi kita mencari tangen lewat cos theta terlebih dahulu.
Nah, panjang sisinya kan kita lihat theta ini diapit oleh 2 akar 3 dan akar 17 ya sisinya, panjangnya. Jadi 2 akar 3 kuadrat tambah akar 17 kuadrat dikurang panjang sisi yang ada di hadapan sudut theta ya, 5 ya, 5 kuadrat. Dibagi 2 kali 2 akar 3 kali akar 17. Nah, ini kalau kita hitung cos theta-nya 4 kali 3 kan 12 tambah 17 min 25 ya, dibagi 2 kali 2 4 kali akar 51 ya, 12 tambah 17 ini 29 ya, dikurang 25 adalah 4 per 4 akar 51. Nah, jadi nilai cos theta-nya ini ya sama dengan 1 per akar 51. Nah, untuk mencari nilai tan theta, kita minta aja bantuan segitiga siku-siku dengan sudut yang sama, theta. Cos theta 1 per akar 51, berarti kan rumusnya samping bagi miring, berarti sampingnya 1, miringnya akar 51 ya, kita katakan seperti itu. Maka depannya adalah dengan bantuan Pitagoras, jadi akar 51 kuadrat 51 dikurang 1 kuadrat 1. Jadi sisi depannya adalah akar 50. Nah, dari sini kita dapatlah nilai tan theta-nya sama dengan depan bagi samping akar 50 per 1. Nah, akar 50 bisa disederhanakan jadi 25 kali 2 ya, jadi 5 akar 2. Jadi tan theta-nya adalah 5 akar 2. Coba kita lihat ada opsinya. Oh, ada ya, C nih ya. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Oke. Nah, di sini kita diberikan informasi ya bahwa vektor ABC pada bidang. Nah, ABC pada bidang nih, penting ya. Bukan pada ruang tapi pada bidang. Dengan A tegak lurus dengan B. Nah, kita langsung informasikan di sini. Pertama, A tegak lurus vektornya dengan B. Ini artinya perkalian dot A dengan B-nya pastinya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian informasi berikutnya, C tegak lurus A tambah B. Nah, kalau kita tuliskan, maka kita dapat bahwa karena C tegak lurus A tambah B, maka perkalian dot C dengan vektor A tambah B juga sama dengan 0. Nah, jika A dot C sama dengan min 10, nah diketahui juga nih, berarti ini bisa coba kita uraikan ya, biar muncul bentuk A kali C ya. Berarti ini kan C dot A sama aja dengan A dot C ya, tambah C dot B sama dengan B dot C. Nah, ini sama dengan 0. Karena kita diinformasikan A dot C ini sama dengan min 10 ya, min 10 berarti tambah B dot C sama dengan 0, maka dapatlah kesimpulan B dot C sama dengan 10. Nah, ini kita simpan ya, B dot C sama dengan 10. Nah, kemudian ada lagi informasi panjang vektor B adalah 2. Nah, yang ketiga, panjang vektor B adalah 2. Kemudian tan theta adalah 2. Nah, banyak nih informasinya ya. Tan theta sama dengan 2, di mana theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan A tambah B. Vektor A tambah B. Nah, gini. Pertanyaannya adalah panjang dari vektor C. Nah, ini ya, vektor C yang ditanya panjangnya berapa. Oke. Informasi ini coba kita nyatakan dalam bentuk gambar ya, karena vektor ABC ada pada bidang ya. Jadi coba kita lihat, umpama ini vektor A-nya ya. Vektor A katakanlah ke atas ya. Tegak lurus dengan vektor B. Nah, berarti vektor B-nya kita buat seperti ini, berarti siku-siku ya. Jadi nggak ada informasi A dan B panjangnya sama. Jadi katakanlah B lebih panjang lah ya. Nah, ini vektor B. Nah, gini. Tegak lurus gitu ya. Oke, kemudian vektor C ini tegak lurus dengan vektor A tambah B. Oke, ini vektor A, ini B, maka vektor A tambah B pastinya dia akan seperti ini ya. Ini kalau kita tuliskan seperti ini kita tarik ke sini, maka vektor A tambah
B dinyatakan dengan ini ya. Nah, ini vektor A tambah B ya. Vektor A tambah B. Nah, vektor C tegak lurus dengan vektor A tambah B. Vektor C tegak lurus dengan vektor A tambah B. Nah, kita misalkan saja, ini kan vektor A tambah B tegak lurus, berarti kan ke sini ya. Ini kita lihat katakanlah dari sini kemari ya. Ini vektor C-nya. Kita umpamakan gini ya. Ini vektor C-nya dia tegak lurus gitu ya. Dengan A tambah B. Oke. Kalau kita lihat dari sini berarti theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh A tambah B. A dengan A tambah B, berarti ini tetanya. Ya, A dengan A tambah B, ini theta. Nah, gini ya, tetanya. Nah, sekarang kita lihat informasi yang kita punya ya. Nah, informasi yang kita punya kan B dot C, B dengan C, ada juga A dot C sama dengan min 10. Nah, ini kita pakai katakanlah A sama C ya. Nah, A sama C itu sudutnya di mana ya? Katakanlah alfa ya. Alfa ini sudut dibentuk oleh vektor A dan vektor C ya. Nah, ini kan kalau A ini arahnya ke atas ya. Ini vektor A arahnya ke atas. Bentar. Vektor A arahnya ke atas. Ya, arahnya ke atas, ini vektor A ya. Nah, vektor C ini kan arahnya ke sini. Jadi sudutnya tuh sebenarnya yang ini. Sudut antara vektor A dan C ya. Sudutnya ini. Ini vektor A dan C sudutnya. Nah, ini sudut alfanya ya antara vektor A dan C. Ini alfa. Nah, oke. Kita simpan dulu ya, karena kita akan mencari A dot C dengan bantuan alfa dari A dot C sama dengan min 10. Kan A dot C panjang A kali panjang C dikali nilai cos ya, sudut antara A dan C, cos alfa. Nah, sama dengan min 10. Nah, gini. Nanti kita dapat cos alfanya gitu ya. Asalkan kita punya sudut A. Nah, berarti kita mencari panjang A-nya dulu nih. Gimana cara mencari panjang A? Kita lihat. Ini theta. A dengan A kan sama-sama nih. Ini panjang A, ini panjang A juga ya pasti ya. Ini kan sudutnya theta, maka ini juga pasti sudutnya theta nih. Dua garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut yang berseberangan ini sama nih. Gitu ya, sama-sama theta pastinya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat segitiga ini. Ya, kan kita punya informasi tan tetanya adalah 2. Tan teta sama dengan 2. Sementara kan tan teta itu berarti depan bagi samping. Depan ini itu adalah panjang B, ya, panjang B ini. Sampingnya ini adalah panjang vektor A, sama nih. Ini panjang vektor A, gitu ya. Dari sini kemari. Jadi sama aja tan teta itu panjang vektor B dibagi panjang vektor A, gitu. Nah, panjang vektor B udah ada 2. Ya, tan tetanya 2, panjang vektor B 2, maka dari sini dapatlah panjang vektor A nya berapa. Nah, panjang vektor A nya pastinya sama dengan 1 gitu ya. Ya, jadi dapatlah ini 1 panjangnya ya. Nah, gitu. Masuk ke sini ya, 1. Ya, panjang C ini ditanya. Ini min 10. Nah, berapa cos alfa? Nah, pertanyaan itu, berapa ini cos alfa nih? Oke, kalau ini alfa, maka pasti di sini menjadi sudut berpelurusnya adalah 180 derajat min alfa, gitu ya. 180 min alfa. Ya, 180 min alfa. Nah, ini kita lihat segitiga ini. Kita gambarkan segitiganya ya biar lebih enak pandangnya ya. Nah, ini kan panjang A dari sini kemari. Dari sini ke sini, ini kan panjang C ya, panjang C ya. Ini sudut 180 min alfa. Nah, gitu. Nah, rumusnya apa nih? Cos kan, kita mencari cos. Cos 180 min alfa ini samping bagi miring, berarti panjang A dibagi panjang C, gitu ya.
panjang A dibagi panjang C. Nah, kalau kita lihat ini jadi berapa nih? Ini panjang A nya 1 ya. 180 min alfa itu sama dengan min cos alfa ya, min cos alfa. Nah, tinggal mencari panjang C. Oke, sebentar ya, ini kayaknya kita lihat dulu ya, bahwa alfa dengan theta ini saling kaitan ya. Nah, ini kan jumlah sudutnya 180 ya, 180 berarti harusnya theta tambah alfa ini jelas ini kan siku-siku. Berarti theta tambah alfa ya, bukan katakanlah alfanya di sini ya. Theta tambah 180 min alfa ya. Ya, ini berarti sama dengan 80 min alfa, ini harus sama dengan 90 ya, ini sama ini ya, dijumlahkan. Maka kita punya theta ini sama dengan alfa min 90 ya. Kalau kita pindah ya, jadi alfa min 90 tetanya ya, theta sama dengan alfa min 90 ini ya. Nah, atau alfa sama dengan theta tambah 90. Nah, ini jadi cos alfa. Nah, ini bisa kita hapus dulu ya biar nggak bingung ya. Nah, jadi ini panjang A1, panjang C akan kita cari. Cos alfanya ini berarti cos theta tambah 90. Nah, dengan sudut berelasi cos theta tambah 90 itu sama saja dengan min sin ya, min sin theta, sudut berelasi fungsi berubah. Nah, berapa nilai sin theta? Nah, kita lihat dari nilai tan theta ya. Kita buat segitiga katakanlah ya. Segitiga sudutnya theta. Tan theta kan 2 ya, 2/1. 2, 1, maka ini akar 5. Maka dapatlah nilai sin thetanya depan bagi miring. Berarti panjang C dikali min 2 per akar 5. Jadi sama dengan min 10. Nah, dari sini kita akan peroleh panjang C-nya ya, min dengan min kan coret nih ya. Jadi panjang C-nya adalah 10 akar 5 dibagi 2. Maka panjang vektor C-nya adalah 5 akar 5. Nah, 5 kali 5 coba kita cek ada nggak. Oke ya, opsinya yang C ya untuk soal ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, nomor 6 kita diketahui sudut lancip ya. X dan A ini sudut lancip, berarti X dan A ini kuadran 1 ya. Berarti X 0 sampai 90 derajat dan A juga sama ya. 0 sampai ya 90 derajat. Oke, jadi kuadran 1. Nah, informasinya cos A sama dengan P. Nah, kita minta bantuan. Dari cos A sama dengan P. Nah, di sini kan nanti di sini ada bentuk sin A pastinya kan. Nih, A. Cos A berarti sama dengan P depan bagi miring. Berarti depannya P, miringnya 1 ya. Maka sampingnya adalah 1 kuadrat 1 dikurang P kuadrat. Nah, ini. Maka dari sini dapatlah nilai sin A. Nah, sin A sama dengan itu balik ya. Ini P-nya di sini ya. Ya kan cos samping miring ya. Ya, sampingnya P-nya di samping, maka ini jadi akar 1 min P kuadrat. Jadi sin A-nya adalah depan bagi miring, akar 1 min P kuadrat per 1. Ya, atau boleh langsung ditulis akar 1 min P kuadrat. Nah, ini sin A-nya. Nah, informasi selanjutnya bahwa yang pertama, yang kedua, nah, cos X min P kali cos X tambah A sama dengan Q. Jadi boleh kita tulis dalam bentuk P cos X tambah A ditambah Q gitu ya. Ini cos X-nya ya, sama dengan P cos X tambah A ditambah Q. Nah, sekarang apa bentuk dari sin X? Oke, bentuk dari sin X. Untuk mencari sin X berarti kita cari cos X-nya dulu nih ya, kita sederhanakan. Cos X ini kan bisa dinyatakan dalam bentuk, kita coba geser agak ke kiri ya, bisa agar muat ya. Jadi cos X nya ini adalah cos
Ya, cos X itu sama dengan X P tambah X. Ntar di sini kan ada cos A. Oke, sorry, di sini kita lewatnya cos A saja. Ya, cos A kan sama dengan P ya. Cos A sama dengan P, maka biar ada cos X dan ada cos X tambah A, maka kita coba lihat. Kita punya cos A ya. Cos A ini kan sama saja cos dari X dikurang ya, X tambah A ya, dikurang X gini ya. Nah ini cos A itu sama dengan cos X tambah A dikurang X ya, jadi ini sama aja nih ya, X tambah A dikurang X sama dengan A. Oke, selisih dua sudut dari cos adalah cos X tambah A dikali cos X tambah sin ya, X tambah A dikali sin X. Nah seperti ini. Oke, ini kayaknya ya harus cos X ya. Oke, kita dengan cara yang sama ya. Berarti cos X ini sama kayak tadi, bisa jadi cos ya X tambah A dikurang A ya. Nah, sama aja cos X ini kan. Ya, oke, jadi kalau cos X tambah A dikurang A menjadi cos X tambah A dikali cos A ditambah sin X tambah A dikali sin A. Nah gini. Nah kita sudah punya tadi nilai cos A nya tadi ya. Cos A nya itu P. Cos A nya P. Nah di sini. Sementara cos X ini kan cos X itu kan nilainya tadi ini ya. Nah cos X ya kita masukkan ke sini. Jadi ini cos X sama dengan P dikali cos X tambah A ditambah Q. Nah sama dengan ini. Cos A nya kita sudah punya tadi di awal, dikasih tahu bahwa cos A sama dengan P, maka kita punya jadi P dikali cos X tambah A. Jadi P cos X tambah A ditambah sin X tambah A dikali sin A. Sin A nya sudah punya kita tadi, akar 1 min P kuadrat. Nah ini ada yang saling menghilangkan di sini, P kali cos X tambah A dengan P kali cos X tambah A, maka ruas kiri kita punya ya ini Q sama dengan sin X tambah A dikali 1 min P kuadrat ya, akar 1 min P kuadrat. Sehingga untuk mendapatkan nilai sin X tambah A kita punya jadi sin X tambah A ini ya akan sama dengan Q ya dibagi akar 1 min P kuadrat. Nah ini kita simpan sin X tambah A nya. Nah sekarang kita masuk ke yang ditanya dengan cara yang sama ya. Pertanyaannya adalah sin X. Nah sin X ini bisa kita nyatakan dalam bentuk selisih dua sudut X tambah A dikurang X dikurang A ya. Nah, selisih dua sudut dari sin rumusnya adalah sin X tambah A dikali cos A min ya cos X tambah A dikali sin A. Nah yang sudah ada kita tuliskan ya. Sin X tambah A nih kita punya ya, Q dibagi akar 1 min P kuadrat. Cos A tadi adilannya adalah P ya, cos A. Cos X tambah A kita nggak punya, tapi kita punya sin X tambah A, maka kita tinggal minta bantuan segitiga siku-siku ya dengan sudut X tambah A ya, sudutnya X tambah A. Sin depan bagi miring, berarti depannya adalah Q, miringnya akar 1 min P kuadrat. Sehingga sisi sampingnya pakai Pitagoras, jadi akar dari ini dikuadratkan 1 min P kuadrat dikurang kuadrat dari ini adalah Q kuadrat. Nah dari sini dapatlah nilai cos dengan sudut X tambah A adalah samping bagi miring, sampingnya 1 min P kuadrat min Q kuadrat ya dibagi ya miringnya akar 1 min P kuadrat. Nah berarti ini bisa kita langsung masukkan nilai cos X tambah A nya X ya, jadi akar 1 min P kuadrat min Q kuadrat dibagi dengan akar 1 min P kuadrat dikali sin A. Nah sin A tadi kita udah punya ya, ini sin A akar
1 min P kuadrat. Nah, selesai ya. Tinggal kita coret. Ya, ada yang sama kita coret. Ini sama ini coret. Ya. Jadi kita punya Q kali P jadi P kali Q per akar 1 min P kuadrat dikurang akar dari 1 min P kuadrat min Q kuadrat. Inilah nilai dari sin X-nya. Kalau kita lihat, ya ada di opsi E nih ya. Ya, kelihatan sekali nih. Ya, opsi E-nya PQ per akar 1 min P kuadrat dikurang akar 1 min P kuadrat min Q kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikut ya, nomor 7. Oke, nomor 7 kita diberikan fungsi G mempunyai turunan pada selang, ya, mempunyai turunan selangnya min 2 sampai 13. Ya, kita buat coba. Ya, fungsi G ya, berarti G aksen ya, mempunyai turunan pada selang min 2 ya, min 2 sampai 13. Nah, gini, dia punya turunan di sini. Nah, G aksen positif nilainya. Nah, tanda G aksen nih, ya tulisin tanda ya, tanda G aksen ini positif ya, lebih besar dari 0 positif untuk min 2 sampai 6. Nah, berarti dari min 2 sampai 6 ini nilainya positif nih G aksen ya. Kemudian bernilai negatif G aksennya, kurang dari 0 kan negatif ya. Nah, pada interval 6 sampai 13 ini negatif. Naik terus turun ya. Nah, berarti gambar gini, naik terus turun. Berarti dia maksimum di 6 sebenarnya. Kalau kita mencari titik maksimum minimum, tapi ini enggak. Nah, jika fungsi fx-nya, saya tuliskan fungsi fx-nya diketahui adalah x kuadrat tambah 4x tambah 1, maka G nokta F naik pada selang. Nah, ini. Naik pada selang berarti haruslah G nokta F aksen lebih besar dari 0 itu ketika x-nya berapa, gitu ya. X-nya titik-titik selangnya. Ini yang ditanya. Oke, kita misalkan dulu ya. Misal, karena kita harus berkaitan dengan G nokta F nih. Jadi kita misalkan, ya, Y adalah fungsi G nokta F. Gitu ya. Kita Fx, nah gini. Nah, terus kita lihat, nah ini nyatakan dalam bentuk kurung ya. Jadi G buka kurung F buka kurung X. Karena kita punya fungsi fx-nya, maka kita langsung ganti saja. Jadi Y ini fungsinya G terhadap X kuadrat tambah 4X tambah 1. Nah, ini. Ya, jadi ini G nokta F aksen lebih besar dari 0, artinya karena ini kita misalkan Y, maka Y aksen lebih besar dari 0 ketika X-nya berapa. Gitu ya. Ketika X-nya pada interval berapa. Itu. Kita arahkan ke sini. Oke. Nah, jadi dari sini kita akan cari fungsi Y aksennya. Jadi Y aksen, ya, karena kita pengen dapatkan Y aksen besar dari 0 ya. Y aksen turunan Y, maka kanan kita turunkan dari yang paling luar G. Turunan G adalah G aksen. Dalamnya tetap X kuadrat tambah 4X tambah 1. Dikali turunan yang ada di dalam ini, ya. yakni 2X tambah 4 turunannya. Nah, ini. Jadi Y aksen sama dengan G aksen X kuadrat tambah 4X tambah 1 dikali 2X tambah 4. Nah, setelah itu dia ingin mendapatkan, ya, tanda Y aksen positif. Ya. Nah, maka langkahnya adalah kita buat 0 ini. Ya. Jadi kita bikin Y aksen kan lebih besar dari 0. Nah, Y aksen kan ini. Ya. 2X tambah 4 dikali G aksen dari X kuadrat tambah 4X tambah 1, ini harus lebih besar dari 0. Ya, ini aksen, ini aksen. Nah, setelah itu kita cari pembuat 0-nya. Oke, sekarang kita nggak punya fungsi G aksennya ya. Tapi fungsi G aksen bisa kita terka dari tanda G aksen ini. Ini maknanya G aksen positif untuk X-nya di antara min 2 sampai 6 dan negatif untuk X-nya 6 sampai 13. Artinya ketika dia di min 2 maka G aksen 0. Ketika di 6 maka G aksen nilainya 0. Ketika di 13 G aksen juga nilainya 0. Nah, seperti ini. Jadi dari sini kita bisa misalkan fungsi G aksennya ini adalah, sebentar kurang ke kiri. Kita mau makan di sini ya. Jadi G aksennya itu kita misalkan karena dia bernilai 0 ketika di min 2 maka pasti ada faktor X tambah 2.
Ketika X 6 dia 0 nilainya, maka ada faktor X min 6 dan satu lagi X min 13. Nah gini ya, ada kemungkinan dikali dengan konstanta ya, katakanlah ini ya, tidak pembuat yang bukan nolnya adalah K lah ya gitu. Nah seperti ini. Nah jadi ini kita punya G aksen X nya. Nah karena ditanya G aksen X kuadrat tambah 4X tambah 1. Oke. Nah ini saya garis, ini kita pindah kemari karena agak panjang ya. Jadi 2X tambah 4 dikali G aksen X kuadrat tambah 4X tambah 1. Nah X nya ini kita ganti nih semuanya X di sini dengan X kuadrat tambah 4X tambah 1. Maka jadi K dikali X tambah 2, X nya diganti dengan ini. Maka kita punya X kuadrat tambah 4X tambah 1 tambah 2 jadi tambah 3. Kemudian X min 6. Nah berarti ini dikurang 6 ya. Jadi kita punya X kuadrat tambah 4X 1 kurang 6 min 5. Satu lagi X min 13. Nah berarti ini dikurang 13. Jadi kita punya X kuadrat tambah 4X min 12. Nah tandanya harus lebih besar 0 sesuai dengan yang dipinta. Nah kemudian ini pasti ya. Nah, coba bisa difaktor gak tuh ya. Ini kan jadi 2 dikali atau 2K lah ya. 2K ya. Ini kan 2 ya, bisa dibagi 2 ya. Jadi 2 kali X tambah 2. Ini bisa difaktor jadi X tambah 1 dikali X tambah 3 ya. Ini juga bisa difaktor jadi X tambah 5 dikali X min 1. Ini juga bisa difaktor jadi X tambah 6 dikali X min 2. Lebih besar 0. Nah dari sini kita lihat ya, pembuat nolnya cukup banyak ya, pembuat nol cukup banyak. Mulai dari yang paling kecil adalah X tambah 6, maka X nya min 6. Kemudian X tambah 5, X nya min 5. Kemudian X tambah 3 ya, berarti X nya min 3. X tambah 2 berarti X nya min 2. X tambah 1, X nya min 1. Kemudian X min 1 berarti X nya 1. X min 2 berarti X nya 2. Ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Tanda paling kanan. Nah lihat koefisiennya aja ya. Nah, kita lihat ya. Jadi positif, anggap aja kayaknya positif ya. Kita misalkan ke positif, maka ini positif. Ya jelas kayaknya positif, karena kalau nggak DK-nya negatif maka tanda akan berubah. Ya di sini kan negatif ya. Nah ini positif pasti. Jadi kayaknya positif. Nah jadi positif. Nah tidak ada yang berpangkat genap membuat nolnya, maka tandanya pasti berubah-ubah. Jadi plus min plus min plus min plus min. Yang dipinta lebih besar 0, maka kita ambil yang plus. Nah ini jawabannya ya. Nah, jadi X nya harus ada di daerah yang diarsir ini. Nah, min 6 sampai min 5 atau min 3 sampai min 2 atau min 1 tambah 1 atau boleh juga lebih besar dari 2. Yang kalau kita lihat di opsi yang ada hanya min 6 sampai min 5. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 7 ya. Nomor 8 ya. Oke, nah diketahui alfanya ini kuadran 1, 0 sampai V per 2 ya. Kuadran 1 ini alfa. Tan alfanya 2. Tan alfa 2. Nah, di sini kalau tan alfa 2 pasti kita dapat nilai sin, cos, tan, sekan, cos, sekan alfa ya dengan bantuan segitiga siku-siku nanti. Kalau dibutuhkan ya. Nah, kalau dibutuhkan ya, nih kita gambarkan dulu ya, barangkali dibutuhkan nanti nilai sin, cos, tannya. Katakan ini sudutnya alfa, tan alfanya 2 berarti sisi depannya 2, sampingnya 1 ya, 2 per 1 2. Maka sisi miringnya adalah akar 5. Nah, gitu. Nah, kemudian rotasi. Jika rotasi PV tambah Q alfa. Nah, ini katakanlah theta ya. Jadi theta sama dengan PV tambah Q alfa. Kita nggak tahu nih P dan Q-nya berapa. Ya, pertama dirotasi, yang kedua dicerminkan oleh Y sama dengan min X. Ya, pencerminan Y sama dengan min X kan kalau sana kita punya X, Y dicerminkan oleh garis Y sama dengan min X, maka hasilnya itu akan menjadi ya, tukar tempat dikali min ya, min Y, min X. Nah kalau ini kita nyatakan dalam sebuah matriks transformasi, maka akan menjadi apa?
ya akan menjadi, ini kan min y itu artinya 0x min 1y. Kalau min x artinya min 1x tambah 0y gitu kan. Nah, gitu ya. Berarti ini 0 min 1 gitu ya. Dia min 1 0. Nah, ini matriks transformasi pencerminan y sama dengan min x. Nah, oke, jika dirotasi kemudian dicerminkan, disajikan oleh matriks ini, maka nilai dari PQ yang mungkin adalah, oke. Jadi katakanlah transformasi pertama lanjut transformasi kedua, artinya T2 nokta T1. Jadi transformasi pertama kita taruh di sini, gitu ya. Nah, coba kita ingat-ingat kembali ya, materi transformasi, gitu ya. Jadi ini matriksnya. Ya, matriks transformasi komposisi T2 nokta T1, artinya T1 dulu baru T2, itu dinyatakan dalam bentuk T2 nya itu kan tadi pencerminan ya, berarti matriksnya adalah 0 min 1 min 1 0 dikali dengan transformasi yang pertama ini rotasi dengan sudut katakanlah theta ya, tetanya PV tambah QA. Rumusnya adalah cos theta min sin theta cos theta. Nah, seperti ini. Nah, ini diketahui matriksnya adalah, nah sebenarnya bukan mutlak ya, harusnya ini berupa tanda matriks. Nah, ini sama dengan matriks, nah ini sama-sama 1/5 semua, 1/5-nya, 1/5-nya, sorry, kita keluarkan. Ya lebih sederhana, jadi 2, 1, 1 min 2. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita ambil ini. Ya, ini kita ambil. Nah, seperti ini. Ya, kita tulis di sini. Nah, ini informasi yang kita punya. Sekarang kita butuh nilai ini ya. Butuh nilai cos min sin cosnya. Matriks ini kita butuhkan. Berarti ini kita pindah ruas jadilah inverse ya. Jadi kita punya matriks cos theta min sin theta, kemudian sin theta cos theta. Ini pindah jadi inverse. Inverse-nya 1 per determinan, berarti 0 kali 0, 0 dikurang min 1 kali min 1, 1. Dikali matriks adjoin ya. 0 sama 0 tukar tempat. Ya, tukar tempat tetap saja 0 sama 0. Yang serong kiri ini kita kali min. Jadi 1 dengan 1. Nah, ini inverse dari matriks ini ya. Nah, dikali dengan matriks yang ruas kanan. 1 per akar 5. Ya, 2, 1, 1 min 2. Nah, oke. Jadi kita punya matriks cos theta min sin theta, ya sin theta cos theta. Nah, ini sama dengan 1 per min 1 dikali 1 per akar 5, jadi min 1 per akar 5. Gitu ya. Nah, dua matriks ini kalau kita kali, ya perkalian matriks. Ya. Baris, matriks pertama jadikan baris, matriks kedua jadikan kolom. Baris 1 kali kolom 1 sama dengan 0 tambah 1, 1. Baris 1 kolom 2 jadi 0 tambah min 2. Ya, jelas min 2. Selesai baris 1. Baris 2 sekarang. Baris 2 kali kolom 1 berarti 2 kali 0. Ya, 2. Terakhir baris 2 kali kolom 2 berarti 1 ditambah 0. Ya, 1. Nah, ini. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya ya. Ini kan ruas kirinya cos theta min sin theta. Ya, kemudian sin theta dan cos theta. Ya, ini sama dengan min 1 per akar 5, 2 per akar 5, 2 per akar 5, ya, sorry, min 2 per akar 5, dan min 1 per akar 5. Nah, dari sini coba kita lihat. Berarti kan cos theta dan sin theta bisa kita simpulkan nilainya berapa. Jadi cos theta-nya ya sama dengan min, tadi theta-nya adalah ini ya, cos PV tambah Q alfa ya. Ya, ini nilai sama dengan min 1 per akar 5. Kemudian nilai sin theta, di mana tetanya itu adalah PV tambah Q alfa. Nah, ini besarnya min 2 per akar 5. Dari sini kesimpulannya nilai cos negatif, sin negatif, maka ya sudut PV tambah Q alfa ini di kuadran ketiga ya, karena cos nilainya negatif, sin juga negatif. Cos negatif, sin negatif
itu ada di kuadran 3 gitu ya. Nah, sehingga kalau kuadran 3 itu bentuknya adalah ya V ditambah alfa. Ini bentuk kuadran 3 ya, 180 ditambah sudut. Nah, maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa P-nya 1 ya, nilai Q-nya juga sama dengan 1. Pertanyaannya adalah berapa nilai PQ yang mungkin? Berarti nilai PQ yang mungkin sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut ya. Nah, nomor 9. Nah, nomor 9 kita diberikan fungsi Gx ya. Fungsi Gx ini berupa fungsi cos Vx. Nah, ini daerah asalnya nih ya, daerah asal dari fungsi G ya. Nah, daerah asalnya adalah ya, DG berarti ya. Daerah asal G-nya tuh X-nya 7/6 sampai 11/6. Nah, jika fx sama dengan 1 per akar 3 x min 3, maka daerah hasil ya. Nah, kalau daerah hasil berarti nilai y nih. Ya. Kalau daerah asal x-nya nih, daerah asal. Inputnya ya kalau daerah asal. Oke. Daerah hasil dari f nokta g. Nah, kita misalkan saja ini adalah y ya. Nah, nilai y-nya. Jadi kita misalkan y sama dengan f nokta g. Ya, f nokta gx gitu ya. Maka y sama dengan, nyatakan dalam bentuk kurung ya, f gx. Gx-nya ada ya. Gx-nya adalah cos Vx. Nah, masukkan cos Vx ke dalam fungsi f ya. Berarti x-nya tinggal diganti dengan cos Vx. Maka fungsi y atau f nokta g akan sama dengan 1 per akar 3 dikali cos Vx min 3. Nah, seperti ini. Nah, karena daerah asalnya 7/6 sampai V/6, maka tinggal kita cari daerah hasilnya tuh ketika X-nya 7/6 dan 11/6. Coba ya. Nah, kita lihat ketika X-nya ini 7/6, maka Y-nya akan sama dengan 1 per akar 3 dikali cos V kali 7/6 ya. Oke, kita coba cari 7/6 V ya kan. V/6 kan 30 kali 7 210 derajat. Berarti ini cos 210 derajat ya, dikurang 3 akan sama dengan 1 per akar 3 dikali ini cos 210 min cos 30 ya, min setengah akar 3 dikurang 3. Jadi kita punya Y-nya sama dengan 1 per min 3/2 dikurang 3. Jadi sama dengan 1 per min 9/2 atau min 2/9. Ya, nilai Y-nya. Sekarang kita coba cek lagi di ujung kanan. Ketika X-nya 11/6. Maka dengan cara yang sama dapat nilai hasilnya Y-nya 1 per akar 3 dikali cos 11/6 ya. 11/6 V. V/6 kan 30 kali 11 jadi 330 derajat. Jadi ini cos 330 derajat min 3. Nah, jadi 1 per akar 3 cos 330 adalah setengah akar 3. Ya, karena kuadran 4 positif ya. Kurang 3, maka dapatlah Y-nya adalah 1 per 3/2 dikurang 3 sama dengan 1 per min 3/2 atau minus 2/3. Nah, jadi nilai terkecilnya Y-nya adalah min 2/9, terbesarnya min 2/3 ya. Ya, ini kan grafiknya ini maksimum ya, min 2/9 ini maksimum, ini minimum ya. Nah, minimumnya ini berarti minimumnya nih maksimumnya ya. Nah, grafik Y ini adalah grafik yang menurun ya untuk interval 7/6 sampai 11/6. Jadi cukup kita mencari
nilai X di ujung selang ya, nilai Y ketika X nya di ujung selang saja, nggak perlu di antara. Jadi kesimpulannya nilai Y-nya ini pastinya ada di antara terkecil sampai terbesar. Terkecilnya adalah min 2/3 ya, terbesarnya min 2/9. Nah ini daerah hasilnya ya. Nah, ini nampaknya salah nih, bukan X ya, ini Y semua nih harusnya nih, karena daerah hasil itu adalah Y ya. Ini juga harusnya Y ya, bukan X ya. Kalau X itu daerah asal ya. Nah ini, jadi dapatlah min 2/3 sampai min 2/9. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10 ya. Oke, soal nomor 10. Garis Y ya tidak berpotongan dengan hiperbola. Nah, tidak berpotongan ya. Oke. Jadi kalau tidak berpotongan, ya kita berpotongan atau tidak berpotongan, langkahnya kita buat ya, kita jadikan persamaan kuadrat. Coba kita substitusikan dari kita punya hiperbola, persamaannya itu 3x kuadrat min 4y kuadrat sama dengan 12. Jadi 3x kuadrat min 4 kali y-nya itu mx ya. Nah, dikuadratkan sama dengan 12. Jadi kita punya 3x kuadrat min 4m kuadrat x kuadrat, nah, dikurang 12 sama dengan 0. Jadi kita punya 3 min 4m kuadrat dari x kuadrat min 12 sama dengan 0. Nah ini sebenarnya persamaan kuadrat dalam bentuk x, di mana ya a nya itu adalah 3 min 4m kuadrat, b nya berarti 0 nih kah ya, karena nggak ada x nya ya, artinya koefisien b, x nya 0, c nya itu min 12. Syarat tidak berpotongan ya, syarat tidak berpotongan sama dengan syarat tidak memiliki akar-akar ya, tidak berpotongan ya. Syaratnya itu diskriminannya harus kurang dari 0 ya, tidak berpotongan. Jadi b kuadrat min 4ac harus kurang dari 0. B kuadratnya kan b 0 dikurang 4 kali a nya 3 min 4m kuadrat, c nya minus 12. Nah gini ya, jadi kita punya min 4 kali min 12 48 kali 3 min 4m kuadrat kurang dari 0. Kita bagi 48 jadi 3 min 4m kuadrat kurang dari 0. Jadi kita punya minus 4m kuadrat lebih kecil dari 3 min 3 ya, atau m kuadratnya lebih kecil dari 3/4. Nah, sehingga kalau kita mutlakkan, dapatlah mutlak m lebih kecil dari akar dari 3/4 ya. Jadi akar 3 per akar 4 2. Nah ini ya, jadi mutlak m kurang dari akar 3, sorry ini tandanya berubah ya harusnya nih, karena dibagi dengan negatif ya, lupa ini, dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertegasan berubah. Nah ini ya, jadi mutlak m nya lebih besar dari akar 3/2. Jadi kita pilih nih yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Oke, kita masuk ke materi limit. Ada dua informasi ini limit ya, satu yang diketahui, satu ditanya. Oke, kita berangkat dari yang diketahui dulu. Limit x mendekati 0 ya, ini nilainya sama dengan k. Kita perhatikan bentuknya 0/0. Ketika x 0 kan atas 0, jelas ya, karena x 0. Yang bagian penyebut ini jadi akar L tambah 0 dikurang akar L kurang 0. Jadi akar L kurang akar L 0 juga. Nah, berarti limitnya ini adalah limit jenis tak tentu. Ya, karena bentuknya 0/0. Nah, kalau tak tentu boleh kita gunakan L'Hopital ya. Kita turunkan ya pembilang dan penyebut masing-masing terhadap x. Maka limitnya menjadi x mendekati 0. Turunan x adalah 1. Turunan akar L tambah x terhadap x adalah pasti per 2 akar yang sama ya, L tambah x. Tinggal yang bagian atas ini turunan yang dalam akar, L tambah x turunannya 1. Nah gini. Kemudian turunan dari akar L min x adalah pasti per 2 akar yang sama, L min x. Tinggal yang atas ini adalah turunan yang dalam akar. L min x turunannya adalah min 1. Nah ini. Hasilnya diketahui sama dengan K. Ya, atau nanti dulu ya hasilnya. Nah ini kalau kita cari ini,
Maka ganti X-nya dengan 0, maka kita punya 1 per 2 akar L. Min kali min jadi plus 1 per 2 akar L. Maka kita punya, ya, langsung saja kita kali atas dan bawah ini pembilangan dan penunjuk dengan 2 akar L. Jadi 2 akar L dibagi, ini jadi 1 tambah 1. Ya, jadi 2 dibagi 1 tambah 1 kan habis ya, 2-nya coret. Nah, jadi kita punya ini akar L. Diketahui kan sama dengan K. Jadi kesimpulannya, ya, L ini sama dengan K. Oh, sorry, ini akar L ya, akar L. Ya, akar L sama dengan K. Nah, ini kita simpan ya. Nah, sekarang kita lari ke yang ditanya ya. Ya, yang ditanya. Nah, ini yang ditanya jelas ketika X-nya 0, maka pembilangnya 0. Penyebutnya juga jadi akar K dikurang akar K, 0 juga. Ya, 0 per 0 adalah bentuk tak tentu, maka kita bisa kerjakan ini dengan turunan atau bisa juga dengan kali sekawan, tapi lebih mudah dengan cara diturunkan atau cara L'Hopital. Ya, jadi ini kita buat limit X mendekati 0. Nah, kita kerjakan dengan turunan. X turunannya 1 per akar K tambah X turunannya, ya kalau turunan akar itu pasti per 2 akar yang sama ya, karena akar 2 per akarnya sama, akarnya kan K tambah X. Terus yang pembilang ini apa isinya? Ya, turunan dari yang dalam akar. K tambah X turunannya adalah 1. Ya. Dikurang turunan dari akar K min X. Nah, pasti per 2 akar yang sama, K min X. Nah, yang atas ini adalah turunan yang dari dalam akar. K dikurang X turunannya min 1. Nah, gini. Nah, dari sini kita akan dapat, langsung kita ganti ya setelah diturunkan. X-nya sama dengan 0, jadi 1 per 2 akar K. Ya, dikurang min jadi plus ya, 1 per 2 akar K. Kalau seandainya atas dan bawah ini pembilangan dan penyebut dikali 2 akar K, maka dapatlah 2 akar K per 1 tambah 1. Maka hasilnya adalah akar K. Akar K ini adalah, K kan adalah akar L, maka jadilah akar K ini adalah akar L, jadi akar dari akar L. Maka jawabannya akar dari akar L. Nah, ini ya kita ambil yang C.